Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak, adik-adik, sahabat kenalan yang saya kasihi, kembali bersama dengan saya Hari Liong. Kita akan merenungkan bacaan Injil pada hari ini, Selasa 23 Maret 2021. Bacaan Injil diambil dari Yohanes bab 8 ayat 21 sampai dengan 30. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, kita ini kan sebagai pengikut Kristus. Kita percaya, kita mau meneladan Tuhan Yesus. Kita mau menyerahkan hidup kita kepada Allah Bapa. Karena Yesus itu adalah putra Allah, utusan Bapa yang datang untuk menyelamatkan kita umat manusia. Mengapa kita mau percaya kepada Tuhan Yesus? Mengapa juga kita mau menyerahkan diri kita kepada Allah Bapa sebagai Sang Pencipta? Untuk apa kita mencintai Tuhan Yesus dan juga mencintai Allah Bapa? Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, setidaknya katakanlah baik lewat bait pengantar Injil maupun juga dari dalam bacaan Injil hari ini, setidaknya gak usah banyak-banyak, ada 3 hal di mana kita percaya mengikuti Tuhan Yesus, percaya kepada Allah Bapa. Dalam bait pengantar Injil hari ini dikatakan demikian. Benih itu adalah sabda Tuhan, penaburnya adalah Kristus. Setiap orang yang menemukan Dia akan hidup selama-lamanya. Pertama-tama, dengan percaya mengikuti Tuhan Yesus, dengan menerima sabda Allah dalam pribadi Tuhan Yesus, dan kita mencintai Allah Bapa, mengakui Allah Bapa, maka yang akan kita alami adalah hidup selama-lamanya. Hidup selama-lamanya itu adalah keselamatan, adalah jaminan bahwa hidup kita tidak berakhir pada kematian, tapi di balik itu semua ada kebangkitan, ada kehidupan kekal. Maka kita yang menerima sabda Allah yang ditabur oleh Tuhan Yesus kepada kita sekalian dan kita percaya kepada Dia, maka kita akan hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus, bersama dengan Allah Bapa dalam kerajaan surga. Ringkasnya begini, dengan mengikuti Tuhan Yesus, dengan percaya kepada Allah Bapa, maka kerajaan surga itu akan kita diami bila hidup kita di dunia ini selesai. Lalu yang kedua, ya, dikatakan oleh Tuhan Yesus dari dalam bacaan Injil, akan tetapi Dia, Allah Bapa, yang mengutus aku adalah benar. Adalah benar. Kita yang mengikuti Tuhan Yesus, kita menyerahkan hidup kita, diri kita kepada Allah Bapa, itu selalu dituntun untuk sampai kepada sang kebenaran sejati. Oke, kita ini dituntun dalam hidup yang benar. Hidup yang benar itu apa? Saya nggak mau mengartikan terlalu berat, katakanlah. Hidup yang benar itu begini, kalau Anda bisa berbuat kasih kepada orang lain, itulah dia hidup yang benar. Kalau Anda bisa setia dalam hidup ini kepada suami, kepada istri Anda, itulah dia hidup yang benar. Bila Anda bisa mencintai anak-anak dalam keluarga, dalam rumah tangga Anda, itulah dia hidup yang benar. Bila Anda setia untuk takut kepada Tuhan, tidak melakukan korupsi, tidak terlibat dalam narkoba, itulah dia hidup yang benar. Dan hidup yang benar ini ada dalam Yesus Kristus. Kebenaran yang sejati itu ada dalam Allah Bapa. Jadi dengan mengikuti Tuhan Yesus, dengan menyerahkan diri kepada Allah Bapa, kita selalu diajar untuk bisa mengikuti, berbuat benar dalam hidup ini. Lihat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, tidak ada yang salah. Hanya pandangan orang-orang Farisi saja, ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, orang-orang Yahudi pada saat itu selalu menganggap bahwa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu adalah salah. Tetapi Tuhan Yesus melakukan segalanya itu terdorong karena belas kasih, tergerak hatinya oleh penderitaan orang-orang yang ada.
Inilah dia mengenai benar. Yang ketiga, ini dari kalimat Tuhan Yesus sendiri. Dan ia yang telah mengutus aku, menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri. Ya inilah dia Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Saya pikir dengan mengikuti Tuhan Yesus, dengan percaya menyerahkan diri kita, hidup kita kepada Allah Bapa, maka Tuhan menyertai kita dan Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Tanpa kita sadari, kekuatan dari Tuhan itu hadir. Penyertaan dari Tuhan itu hadir dalam kehidupan kita ini. Bisa saya mengartikan demikian. Ada seorang bapak yang bergelut dalam masalah yang begitu berat. Dalam masalah yang dia hadapi, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Mengenai penyakitnya misalkan. Dia sudah divonis hidupnya itu tinggal sesaat lagi. Dia juga tidak bisa buat apa-apa karena dia itu orang yang benar-benar terbatas ekonominya, bukan orang yang kaya. Dan dia hanya bisa berdoa kepada Allah Bapa, menyerahkan hidupnya kepada Allah Bapa. Entah bagaimana akhirnya yang tadinya sudah divonis hidupnya palingan 2-3 bulan, loh kok sudah 2 tahun, 3 tahun saya masih bisa hidup. Saya pikir inilah dia. Ya, Bapak itu mengalami bahwa Tuhan menyertai dia. Tuhan tidak membiarkan dia sendiri. Oke, meskipun sudah dikatakan hidupnya tinggal 2-3 bulan lagi, tapi Tuhan memberikan kasih-Nya kepada dia. Tuhan menyertai dia, tidak membiarkan Bapak ini sendirian, dan diberi umur yang agak panjang, katakanlah demikian. Itulah dia penyertaan dari Tuhan kepada kita. Ya, tanpa kita sadari, kok saya pribadi bisa ya saat ini, tahun ini 22 tahun menjadi imam, entah berapa tahun lagi ke depan ada lagi yang lebih banyak itu ya, sudah merayakan pesta perak, pesta emas imamat. Kok bisa ya? Ya inilah dia penyertaan dari Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Oh ya bisa ya, saya kok bisa, bagi Bapak Ibu, saya bisa menjalani hidup berumah tangga 25 tahun, 30 tahun, 50 tahun atau sekian puluh tahun. Meskipun ada cekcok, ya itulah dia penyertaan Tuhan. Nah Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, itulah dia yang kita alami, yang akan kita dapatkan kalau kita mengikuti Tuhan Yesus dan menyerahkan diri kepada Allah Bapa. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Maka dari itu mari kita percaya, menyerahkan hidup kita, mengikuti teladan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, menjaga kita semua. Amin.